Oh no, tidak. Celaka 13. Ngeri banget tau nggak? Nggak tahan aku denger itu. Bikin ngeper hati. Serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh. Mana bisa kita mengenapinya? Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban. Merasa kerdil saya. Pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya. Jadi selalu was-was nih. Itulah efek yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Suam-Suam Kuku dimuntahkan Tuhan kali ini, kita akan cari tahu maksud jemaat Laodikia yang suam-suam kuku akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Dalam seri Bad News episode Suam-Suam Kuku dimuntahkan Tuhan ini, saya bersama warganet surgawi akan mengeksegesis Wahyu 3, yaitu warning atau peringatan kepada jemaat di Laodikia. Di Pulau Patmos, Yohanes diperintahkan Allah untuk menyampaikan penglihatannya kepada ketujuh jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia melalui malaikat mereka masing-masing. Bukan Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes ini adalah murid kekasih Yesus dan penulis Injil Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos oleh Kaisar Romawi Titus Flavius Domitianus pada tahun 95 AD atau sesudah Masehi. Hidup lebih lama dari murid lainnya, Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu, Revelation atau Apocalypse. Bagian penutup Alkitab yang memuat eskatologi atau gambaran akhir zaman. Penglihatan itu menampilkan 7 kaki dian emas yang melambangkan ketujuh jemaat yang di tengahnya anak manusia berdiri dengan semua kemuliaannya. Jubahnya, ikat pinggangnya, kepala, rambut, mata, kaki, dan suaranya menakjubkan. 7 bintang yang melambangkan ketujuh malaikat jemaat ada di tangan kanannya. Pedang tajam bermata 2 keluar dari mulutnya. Dan wajahnya itu bersinar bagai matahari terik. Wahyu 3, 15, 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sudah terlalu lama ayat ini menakut-nakuti kita. Teguran kepada ketujuh jemaat termasuk Laodikia ini memang juga teguran buat kita, orang percaya non-Yahudi zaman sekarang ini. Tapi ada kata-kata yang menyesatkan dan membuat kita ini gagal faham. Misal kata meninggalkan kasih semula, diambil kaki dianya oleh Tuhan pada jemaat di Efesus. Juga kata suam-suam kuku dimuntahkan dari mulut Tuhan pada jemaat di Laodikia ini. Memang teguran agar kita tidak suam-suam kuku itu ditujukan buat kita. Namun konsekuensi kesuam kukuan itu yang gagal dipahami dengan benar. Selama ini kita pahami, jika kerohanian kita tidak dingin atau tidak panas, maka kita akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Dimuntahkan berarti kita tidak diakui lagi sebagai anaknya, alias masuk neraka. Dimuntahkan berarti kita kalah dan gagal untuk didudukkan bersama-sama Allah di atas tahtanya. Alias kita terdepak dari tahta surga. Menakutkan sekali ya, rohani suam-suam kuku dimuntahkan. Jika kita tidak takut, mungkin kita sangat percaya diri bahwa kita akan selalu panas kepada Tuhan. Tapi apakah betul kita akan bisa selalu panas untuk Tuhan? Karena istilah suam-suam kuku yang kita pahami selama ini pun juga salah. Kita diajari bahwa suam-suam kuku adalah saat rohani kita itu sebentar on fire atau menggebu-gebu kepada Tuhan. Sementara di waktu lain biasa-biasa aja atau melempem. Ada kalanya kita rajin persekutuan, baca firman, doa puasa dan saat teduh rutin berjam-jam. Tapi ada kalanya pula kita ini malas untuk menyembah, malas mencari wajah Tuhan, doa sekenanya saja, dan baca firman-Nya bolong-bolong.
Jika nggak bisa selalu panas atau on fire, lebih baik dingin sekalian. Nggak usah cari Tuhan sama sekali. Itulah definisi suam-suam kuku yang selama ini diajarkan. Padahal suam-suam kuku di jemaat Laodikia itu merujuk pada kondisi kebutaan jiwa mereka. Mereka buta terhadap definisi kekayaan yang sejati. Mereka pikir kekayaan itu adalah kondisi tidak kekurangan kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Padahal kekayaan sesungguhnya ada di dalam Kristus. Kristus adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Karena kemiskinan cara pikir dan kebutaan memaknai ini, mereka dinasehati untuk membeli dari Tuhan emas yang dimurnikan dalam api, agar mereka menjadi kaya, membeli pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan, dan membeli minyak untuk melumas mata agar dapat melihat. Itulah definisi suam-suam kuku yang sesungguhnya, yaitu salah menaruh rasa ketenangan atau sense of security. Salah memaknai harta yang terbesar. Kita pikir harta terbesar ada pada tabungan, bisnis, karir, dan aset untuk memenuhi kebutuhan lahiriah kita. Berapa banyak kasus dalam masa pandemi ini di mana semua harta itu tidak dapat menolong. Harta sejati ada di dalam Kristus, sumber hikmat dan pengetahuan. Suam-suam kuku Grikanya klearos atau Inggrisnya lukewarm atau tepid, yang artinya keadaan antara melempem dan renyah, antara cinta yang dingin dan yang menggelora, yaitu kondisi serba nanggung. Sudah punya Kristus sebagai harta terbesar, namun hatinya masih terikat dan mengandalkan harta duniawi. Kondisi yang mendua hati, satu ke Kristus, satu ke harta lahiriah. Itulah yang dimaksud tidak dingin dan tidak panas. Bro and sis, kita sebenarnya bisa terus panas dan tidak suam-suam kuku dengan cara terus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus sebagai harta kita yang terbesar. Itulah cara menghindari kesuaman yang benar. Jika sudah benar paradigma kita bahwa Kristus adalah harta kita terbesar di bumi dan di surga, maka gairah akan muncul dengan sendirinya. Kita akan lebih sering bersekutu dengannya tanpa dipaksa-paksa lagi. Karena selama ini pola pikir kita itu keliru. Dengan motivasi takut dimuntahkan, kita berusaha menambah kilometer baca firman dan nambah gas berdoa. Nah, sekarang soal kata dimuntahkan. Disinilah letak kerancuan yang menimbulkan kengerian itu. Pernah bayangkan nggak hidup Anda yang sekian lama sudah jadi orang Kristen, dengan seluruh pelayanan Anda itu, pada akhirnya dimuntahkan begitu saja oleh Allah. Karena Anda itu suam-suam kuku. Ngeri kali ya jadi orang Kristen ini. Dikit-dikit ceger, kurang ini dikit Allah potong, cungkil mata, amputasi tangan, kaki dia dicabut, dimuntahkan dari mulut. Nggak beda kayak di medan perang. Nggak hati-hati dikit kena sambar peluru dan nyawa melayang. Apa sih sesungguhnya arti kata dimuntahkan dari mulut Allah ini? Alkitab TSI menggambarkan begini. Wahyu 3:16. Jadi kalian bisa digambarkan seperti makanan yang suam-suam kuku saja. Tidak dingin dan juga tidak panas. Maksudku, kalian seperti makanan yang sesudah aku rasa, kumuntahkan dari mulutku. Jadi, bukan kita yang akan dimuntahkan gara-gara kesuaman kuku itu. Tetapi Allah di sini sedang menggambarkan kondisi suhu orang yang suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku itu tidak dingin dan tidak panas. Persis seperti makanan yang setelah dikunyah lalu dimuntahkan. Coba saudara bayangkan, suatu makanan yang baru saja diangkat misalnya dari api, langsung kita masukkan ke mulut dan kita kunyah. Sepanas apapun makanan itu, setelah dikunyah beberapa detik aja di dalam mulut, dia akan kehilangan panasnya dan akan menjadi hangat atau suam-suam kuku. Nggak sampai dingin sih. Karena proses mengunyah di dalam mulut itu mampu menurunkan suhu makanan di dalam tempo yang cukup singkat. Tapi nggak sampai dingin benar.
Nah, itulah yang dimaksud Tuhan. Orang suam-suam kuku itu mirip makanan yang habis dikunyah di dalam mulut lalu dimuntahkan keluar dari mulut. Nggak dingin, nggak panas. Tuhan hanya memperjelas saja kondisi suam-suam kuku itu. Bukan ancaman untuk memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Jadi jauh banget ya bedanya. The Message melukiskan begini. Kamu itu basi dan apak. Kamu itu membosankan. Kamu membuatku mual dan pengen muntah. Tuh saudara, orang suam-suam kuku itu membuat Tuhan mual dan pengen muntah. Bukan kita yang lagi dalam posisi di dalam mulut Tuhan dan Tuhan akan memuntahkan kita keluar dari dalam mulutnya. Apa yang membuat Tuhan itu mual dan pengen muntah? Yang membuat Tuhan pengen muntah adalah orang-orang yang menaruh kepercayaan separuh kepada Tuhan, separuhnya lagi pada harta duniawinya. Inilah orang suam-suam kuku. Tapi mereka tidak dimuntahkan dari mulut Tuhan. Kita yang sudah dikasihi dengan kasih yang kekal, bagaimana Tuhan akan memuntahkan kita? Keselamatan kita itu teguh dan pasti. Tidak datang dan pergi oleh kondisi rohani kita. Kalau kita panas, kita tetap tenang di dalam mulut Tuhan. Sebaliknya jika kita setengah panas, kita akan dimuntahkan keluar dari mulut Tuhan. Jadi ibaratnya kita ini kayak berada di pinggiran bibir Tuhan. Nasib kita bisa ditelan atau dimuntahkan. Bukan begitu. Allah itu menjagai kita dengan kekuatannya dan tetap berkenan kepada kita karena darah dan salib anaknya. Tidak menakut-nakuti akan memuntahkan kita. Nah, kalau begini, bad news kan jadi good news. Kita justru makin dikuatkan oleh ayat yang dulu menggentarkan kita ini. Kita makin yakin bahwa Allah itu selalu memegang kita dan tidak pernah ada niatan untuk memuntahkan kita. Kita makin bersyukur karena Allah menegaskan bahwa harta dunia ini sia-sia. Harta sejati adalah Kristus seorang. Jadi jika kita menjadikan Kristus sebagai harta utama dan satu-satunya, maka kita lepas dari status suam-suam kuku. Makanya saudara tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked. Until next, bad news.